Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin saudara akan katakan semakin luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat satu pujian dan setelah itu kita masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kepadamu, mari kita membawa kepada Tuhan setiap hati kita. Haleluya. Sembahanku ini, mari kita membawa hati kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu setuju? Oke, haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dari hati kita. Syukurku melalui pujian, amin, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kami mau terus membawa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena hanya ini yang kami punyai Bapa. Hanya hati ini yang kami punyai Tuhan. Untuk Engkau Bapa. Takhtamu Yesus pun terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sungguh Bapa, hanya ini yang bisa kami bawa kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bawa lebih lagi hati kita kepada Bapa yang mengasihi saudara, yang mengasihi saya, yang mengasihi kita semuanya, dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota Malang, di luar kota Malang, di kota-kota yang lain, di desa-desa, di pulau-pulau. Oh, haleluya. Biarlah kita berikan yang terbaik. Yesus baik untukmu. Melalui pujian, amin, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mari kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Harum dan sejati di hadapan takhtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, ya Tuhan. Inilah korban syukur kami untuk Engkau Bapa. Amin, amin. Sembahanku tak pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sejati, ya Tuhan, hadapan takhtamu, Yesusku, terimalah ini, ya Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
persembahanku. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Haleluya. Inilah Bapa yang dapat kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus, glory, glory bagi-Mu. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Yesus. Bapa, inilah sembah yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau saat ini Bapa buat kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul mempertahankan karakter. Bapak Ibu semua pasti ketika kita lahir kita sudah diberikan satu karakter. Maka dari itu jangan Bapak Ibu ini ada garis tangan ini terus dibawa kemana-mana setelah saudara dewasa kepingin tahu apa sih nanti karakter saudara bisa dibaca oleh orang-orang sana ya. Jadi semua itu sudah ada garis kehidupan dan karakter kita itu sudah terbentuk sejak kita dalam kandungan. Ketika kita memiliki karakter, ketika kita dekat dengan Tuhan, orang tua kita dekat dengan Tuhan, orang tua kita orang yang takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya karakter bayi yang dalam kandungan ini sudah memiliki karakter ilahi. Apa sih Bu karakter ilahi itu? Pasti dia memiliki roh yang takut akan Tuhan, itu yang paling utama. Dan selebihnya itu orang tua kalian yang akan mendidik kalian. Ketika kalian dididik dengan cara yang baik, maka akan terwujud, akan terbentuk orang-orang yang menjadi orang-orang dan anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan membuka di dalam Roma 12. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini berbicara tentang karakter ya, karakter. Yuk kita baca terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam ilustrasinya. Persembahan yang benar di ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di ayat-ayat itu tadi sudah ada bagian-bagiannya sendiri. Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 8 itu sudah terbagi-bagi. Tetapi yang terutama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini mau saya katakan di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini Bapak Ibu yang mau saya katakan mempertahankan karakter itu apa? Ketika karakter saudara itu adalah karakter yang lemah lembut, karakter yang penuh cinta kasih, tetapi karena suatu masalah di pekerjaan mungkin, di kantor mungkin, di mana mungkin ya, dengan posisi saudara harus mengubah karakter itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertahankan karaktermu, karakter yang baik. Kalau saudara memiliki karakter yang tidak baik, nah itu boleh dirubah. Tetapi kalau karakter saudara sudah baik, janganlah dirubah, tetap bersandar dengan karakter yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan. Karena di sini di ayat yang kedua, di sini ditulisnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya serupa dengan dunia ini? Jangan biarkan dunia ini di sekelilingmu membentuk engkau sesuai ukurannya. Ukuran yang menjadi peraturan yang ada di dalam pekerjaan saudara. Tetapi izinkan Allah membentuk kembali pikiran saudara dari dalam. Amin. Bisa difahami ini. Jadi gak usah ikut-ikutan. Kalau menjaga, kamu harus menjadi orang yang sombong. Kamu harus menjadi orang yang angkuh. Nah, itu dibuang saja. Tetaplah miliki karakter Allah. Karena di dalam karakter Allah itu adalah ukuran yang Allah sudah berikan buat saudara. Maka dari itu, jangan engkau izinkan pikiranmu dari luar, tetapi dari dalam. Sehingga engkau dapat membuktikan secara nyata bahwa rencana Allah bagi saudara adalah baik. Amin. Biar tugasmu itu harus yang keras-keras, tetaplah engkau dalam karaktermu. Kalau tugasmu itu karaktermu itu keras dan kamu harus menjadi yang baik, nah itu masih nggak apa-apa. Tetapi kalau dari yang baik menjadi karakter yang tidak baik, tolong untuk bisa dipertahankan. Amin. Supaya apa? Supaya nyata kemuliaan Allah di dalam saudara. Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Bapa dan mengarah pada satu tujuan, yaitu kedewasaan rohani yang penuh. Itu yang mau saya katakan. Karakter yang bagus dimulai dari hati kita. Kalau karakter saudara tidak bagus, diubah menjadi karakter yang bagus, oke saja. Itu namanya yes oke gitu ya. Tetapi kalau karakternya sudah baik, dirubah dengan karakter yang tidak baik, no. Buang itu, jauhkan dari saudara. Amin. Ketika saudara bisa menjauhkannya, maka kuasa kasih Bapa akan semakin nampak di dalam engkau. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika saudara menjadi berkat bagi banyak orang, engkau akan dikenang selamanya. Sampai engkau tidak ada karakter ilahi yang ada di dalam saudara, tetap akan dikenang selama-lamanya. Haleluya. Bauan yang harum akan selalu mereka kenang. Cinta kasih yang pernah saudara berikan akan mereka kenang. Pelayanan yang bagaimanapun, persahabatan, pertemanan akan terkenang. Tetapi dengan karakter yang tidak baik itu pun juga akan diingat. Tetapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bentuk karakter ilahi di dalam saudara. Amin. Setuju? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat saat ini kuasa kasih dan cinta-Mu mengalir dalam setiap anak-anak-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan dengan karakter-karakter ilahi.
Kalau anak-anakmu sudah memiliki karakter ilahi, semakin engkau pertajam dan kau tetapkan agar cinta kasih yang keluar dari setiap hati kami Bapa akan terus dan senantiasa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kau taruh roh kemampuan, roh kekuatan ekstra Tuhan, sehingga kami bisa Bapa tetap mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kami Bapa, di dalam nama Yesus. Karakter ilahi turunkanlah atas setiap kami Bapa. Bentuklah kami sebagai bejana-Mu yang indah dan bejana kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkat anugerah kasih sayang-Mu menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.